Apakah Anda pernah berpikir bahwa hanya dengan satu butir telur kecil, Anda bisa mempertahankan kekuatan otot, menjaga pikiran tetap tajam, bahkan membantu tidur lebih nyenyak di usia senja? Sekilas terdengar sulit dipercaya, tapi kisah Pak Wiryo, 68 tahun, yang tinggal di Semarang, akan membuat Anda berpikir ulang. Pak Wiryo dulunya adalah pelatih bola voli terkenal di sekolah desa, selalu kuat dan gesit. Namun beberapa tahun belakangan, beliau mulai merasakan tubuhnya semakin lemah. Otot perlahan mengecil, gerak semakin lambat, bahkan sering kram otot di malam hari. Beliau bercerita, "Saya tidak berani lagi bermain olahraga dengan teman-teman, dan malam hari tidur juga tidak nyenyak, terus-menerus gelisah karena nyeri. Keluarga sangat khawatir, sudah mencoba berbagai susu mahal, suplemen, bahkan memanggil tabib ke rumah untuk pijat. Namun, kondisinya tidak juga membaik. Hingga suatu hari, anaknya, seorang dokter gizi, menyarankan solusi yang sangat sederhana, memulai hari dengan satu butir telur rebus. Awalnya, Pak Wiryo berpikir, hanya satu telur saja, apa bisa mengubah keadaan? Namun hanya dalam beberapa minggu, beliau mulai merasakan perbedaannya. Malam hari, Pak Wiryo tidak lagi terganggu kram otot. Pagi hari, beliau bangun dengan tubuh lebih ringan, kaki lebih kuat. Beliau kembali bisa melakukan peregangan, berjalan-jalan bersama istri keliling kampung tanpa merasa lelah. Beliau tertawa dan berkata, "Saya merasa seperti kembali ke masa muda." Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik telur kecil itu? Bagaimana telur bisa membantu menjaga massa otot, mendukung daya ingat, mengurangi kram, dan membantu tidur nyenyak? Dan apakah semua orang bisa makan telur setiap hari tanpa khawatir kolesterol naik atau merusak ginjal? Jika Anda sedang khawatir tentang kesehatan orang tua Anda, atau Anda sendiri yang memasuki usia lanjut, jangan lewatkan video ini. Karena hari ini, channel Sehat Lansia Indonesia akan mengajak Anda mengungkap semua rahasia di balik telur, makanan sederhana yang dijuluki sebagai permata tersembunyi, untuk menjaga kekuatan dan kebahagiaan di usia tua. Mari kita mulai perjalanan ini, dan jangan lupa jawab, apakah Anda percaya hanya dengan satu butir telur bisa mengubah kualitas hidup? Bagikan jawaban Anda di kolom komentar ya. Ketika berbicara tentang makanan yang baik untuk lansia, banyak orang langsung terpikir susu tinggi kalsium, chia seed impor, atau berbagai suplemen mahal. Namun, jarang yang menyadari bahwa di dapur kita sendiri sudah ada permata tersembunyi yang sangat sederhana, murah, tapi kaya gizi luar biasa, yaitu telur. Telur tidak hanya mudah dibeli, mudah diolah, tetapi juga dikenal sebagai sumber protein lengkap. Artinya, dalam setiap butir telur terdapat semua asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Bagi orang tua, di mana massa otot perlahan menurun seiring usia, tambahan protein berkualitas tinggi dari telur dapat membantu mempertahankan kekuatan, meningkatkan kemampuan bergerak, dan mengurangi risiko jatuh. Selain protein, telur juga mengandung kolin, zat gizi penting yang membantu mendukung daya ingat, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga sistem saraf tetap bekerja optimal. Pak Wiryo pernah bercerita, dulu beliau sering lupa, kadang sedang masak lupa mematikan kompor, atau pergi ke pasar lupa membeli barang. Tapi sejak rutin makan telur, beliau merasakan ingatan dan fokusnya jauh lebih baik. Selain itu, telur juga kaya vitamin D, zat penting untuk membantu penyerapan kalsium dan menjaga tulang tetap kuat. Semakin bertambah usia, risiko osteoporosis dan patah tulang makin meningkat. Menambahkan telur dalam menu harian tidak hanya membantu tulang, tetapi juga memperbaiki kualitas tidur dan mengurangi nyeri sendi di malam hari. Satu komponen lain yang jarang dibahas namun sangat penting adalah selenium dalam telur. Ini adalah antioksidan kuat yang membantu melindungi sel dari kerusakan akibat penuaan, mendukung fungsi tiroid, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Bisa dibilang selenium bagaikan perisai diam-diam yang melindungi lansia dari berbagai masalah kesehatan tersembunyi. Tidak berhenti di situ, telur juga sangat hemat biaya. Dibandingkan dengan daging sapi, salmon, atau seafood, telur jauh lebih murah namun tetap menyediakan gizi lengkap yang diperlukan. Satu telur rebus, sepiring sayur rebus, dan semangkuk nasi merah sudah bisa menjadi makan siang lengkap, seimbang, ekonomis, dan tetap lezat. Di Indonesia, telur sering muncul dalam berbagai hidangan tradisional seperti telur rebus, telur pindang, atau omelet sederhana. Meski cara masak berbeda, nilai gizi telur hampir tetap utuh, memungkinkan lansia menikmati makanan tanpa takut kekurangan gizi.
Singkatnya, telur benar-benar layak disebut sebagai permata tersembunyi dalam pola makan harian lansia. Tidak perlu mahal, tidak perlu rumit, cukup 1 butir telur sehari bisa menjadi kunci untuk menjaga kesehatan, meningkatkan daya ingat, mendukung sendi dan tulang, serta melindungi kekebalan tubuh. Lalu, berapa banyak telur yang sebaiknya dikonsumsi lansia setiap hari? Dan apakah perlu menghindari cara masak tertentu? Mari kita bahas lebih lanjut di bagian berikutnya, agar tahu cara makan telur yang aman dan paling efektif. Jika di bagian sebelumnya kita sudah membahas telur sebagai permata tersembunyi penuh gizi, maka di bagian ini, mari kita kupas lebih dalam tentang kekuatan khusus yang dibawa telur bagi otak dan tulang. 2 kunci penting untuk kualitas hidup di usia lanjut. Mari kita ingat kembali cerita Ibu Ratmini, 72 tahun, tinggal di Yogyakarta. Beliau sering mengeluh mudah lupa, sulit fokus, bahkan kadang sedang beres-beres tidak ingat sedang mengerjakan apa. Anak cucu mengira itu wajar pada orang tua. Padahal sebenarnya ini adalah tanda penurunan fungsi otak, yang jika tidak segera dirawat bisa mengarah pada demensia. Menariknya, setelah mengikuti saran dokter gizi, Ibu Ratmini mulai menambah 1 butir telur pada sarapan setiap hari. Setelah beberapa bulan, beliau bercerita merasa pikirannya lebih jernih, jarang lupa, dan lebih percaya diri saat belanja sendiri atau memasak. Alasannya sangat jelas. Telur mengandung kolin, nutrisi penting untuk membentuk asetilkolin, neurotransmitter utama yang membantu menjaga daya ingat dan kemampuan belajar. Kolin tidak hanya meningkatkan konsentrasi, tapi juga membantu memperbaiki suasana hati, mengurangi rasa cemas, dan membuat lansia merasa lebih bahagia dan optimis. Selain itu, telur juga mengandung vitamin D, terutama di kuning telur. Banyak lansia berisiko kekurangan vitamin D karena jarang terkena sinar matahari atau kemampuan tubuh memproduksi vitamin D dari kulit sudah menurun. Vitamin D membantu penyerapan kalsium, menjaga tulang tetap kuat, mencegah osteoporosis, dan mengurangi risiko patah tulang. Penyebab utama penurunan mobilitas, hilangnya rasa percaya diri, dan ketergantungan pada orang lain. Hal penting lainnya, telur juga menyediakan fosfor, mineral penting yang berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan struktur tulang. Fosfor bekerja sama dengan kalsium untuk membangun kerangka yang kuat, melindungi lansia dari masalah tulang yang umum terjadi. Selain itu, selenium dalam telur berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel saraf dari kerusakan akibat radikal bebas. Ini membantu memperlambat proses penuaan alami otak dan sistem saraf, sehingga membantu menjaga kejernihan pikiran lebih lama. Dengan semua manfaat tersebut, telur memang pantas disebut penjaga diam-diam bagi otak dan tulang. Makanan yang tampak sederhana, tetapi bisa membantu orang tua kita tetap mandiri, percaya diri, dan mempertahankan semangat hidup yang positif. Namun, bagaimana cara makan telur agar manfaatnya maksimal tanpa efek samping? Kapan waktu terbaik untuk makan? Berapa banyak yang ideal? Di bagian selanjutnya, kita akan bahas secara detail tentang jumlah telur yang tepat dan waktu emas untuk konsumsi, supaya bisa mendapatkan semua kekuatan dari telur dengan aman. Tetap bersama channel Sehat Lansia Indonesia, karena sebentar lagi jawabannya akan kami bagikan untuk Anda dan keluarga. Setelah memahami betapa luar biasanya telur dalam melindungi otak dan tulang, mungkin masih banyak yang bertanya, apakah telur juga membawa manfaat lain bagi lansia? Jawabannya adalah, telur juga mendukung kualitas tidur dan membantu mengurangi kram otot atau kejang malam, masalah yang diam-diam banyak dialami orang lanjut usia. Mari kita dengar kisah Pak Surya, 70 tahun, tinggal di Malang. Beliau sering mengalami kram tengah malam, hingga harus bangun untuk memijat kaki, membuat tidurnya terganggu. Setiap pagi, Pak Surya merasa lelah, tidak bersemangat bangun, suasana hati pun menurun. Setelah disarankan dokter, beliau mulai menambahkan telur rebus ke makan malam, dikombinasikan dengan 1 buah pisang dan segelas air hangat. Hasilnya, setelah beberapa minggu, beliau tidur lebih nyenyak, jarang kram otot, dan merasa tubuh lebih lentur, bugar saat bangun pagi. Mengapa telur bisa memberikan efek seperti itu? Kuning telur mengandung triptofan, salah satu asam amino yang membantu tubuh memproduksi serotonin dan melatonin, 2 zat penting dalam mengatur emosi dan pola tidur. Melatonin dijuluki sebagai jam biologis tubuh, membantu lansia cepat terlelap dan mempertahankan tidur yang lebih nyenyak. Selain itu, telur juga kaya vitamin B12 dan selenium, zat gizi yang mendukung fungsi saraf,
menjaga kontraksi otot tetap stabil, dan membantu otot lebih rileks. Hal ini sangat bermanfaat bagi yang sering mengalami otot tegang, kejang malam, atau sensasi kaki gelisah. Tidak ketinggalan, telur juga menyediakan magnesium, mineral yang membantu menyeimbangkan elektrolit, mendukung transmisi saraf, dan mengurangi risiko kram otot. Lansia sering kekurangan magnesium karena pola makan kurang beragam atau penyerapan yang sudah menurun, sehingga nyeri dan kejang otot lebih sering muncul. Namun, poin penting terletak pada cara konsumsi telur di malam hari. Ahli gizi menyarankan hanya makan 1 butir telur rebus atau kukus. Jangan digoreng karena minyak berlebih bisa menyebabkan perut kembung, sulit dicerna, bahkan mengganggu tidur. Konsumsi telur sekitar 1-2 jam sebelum tidur, ditemani segelas air hangat atau teh chamomile ringan untuk membantu menenangkan pikiran. Selain itu, Anda bisa menambah beberapa gerakan peregangan sederhana sebelum tidur, seperti merentangkan tangan, menggoyangkan pergelangan kaki, atau berjalan santai di dalam rumah selama 5 menit. Semua ini akan membantu tidur datang lebih mudah dan nyenyak. Melalui kisah Pak Surya dan bukti ilmiah, kita bisa melihat bahwa tidur nyenyak tidak selalu membutuhkan obat penenang atau suplemen mahal, tetapi bisa dimulai dari telur sederhana, mudah ditemukan, murah, dan kaya gizi. Lalu, apakah telur juga punya peran lain dalam pola makan harian? Kapan waktu terbaik untuk makan agar manfaatnya maksimal tanpa efek samping? Nantikan di bagian selanjutnya, di mana kita akan membahas lebih dalam tentang waktu emas makan telur dan cara kombinasi terbaik untuk lansia. Tetap bersama Sehat Lansia Indonesia, karena pengetahuan berharga ini akan membantu orang tua kita hidup lebih bahagia, lebih sehat setiap hari. Setelah mengetahui berbagai manfaat luar biasa dari telur, pasti Anda bertanya, lalu sebaiknya memilih telur jenis apa? Dan bagaimana cara mengolah agar aman, mudah dicerna, serta tetap menjaga kandungan gizinya untuk lansia? Ini adalah pertanyaan praktis yang banyak keluarga masih bingung. Mari kita dengar kisah Ibu Sulastri, 73 tahun, tinggal di Yogyakarta. Dulu, beliau sangat suka makan telur goreng garing dengan banyak minyak, tapi setelah makan, sering merasa kembung, sering sendawa, bahkan kadang susah tidur. Setelah disarankan anak perempuannya, beliau mulai beralih ke telur rebus atau kukus. Hanya dalam beberapa minggu, beliau merasa perut lebih ringan, pencernaan lancar, tidur lebih nyenyak, pikiran lebih cerah dan segar. Lalu, bagaimana memilih telur yang terbaik? Untuk lansia, telur ayam kampung atau ayam yang dipelihara secara alami lebih disarankan. Telur jenis ini biasanya memiliki kuning yang lebih pekat, kandungan gizi lebih tinggi, serta lebih sedikit residu hormon atau antibiotik dibanding telur industri. Meski harga sedikit lebih mahal, ini adalah investasi yang sangat layak demi kesehatan. Selain itu, periksa kesegaran telur dengan cara merendamnya dalam air. Telur segar akan tenggelam dan posisi mendatar di dasar, sedangkan telur lama akan mengapung. Tips sederhana tapi bermanfaat agar terhindar dari telur basi. Bagaimana cara mengolah yang dianjurkan? Metode rebus dan kukus tetap menjadi pilihan paling aman dan mudah dicerna. Rebus. Menjaga hampir seluruh kandungan gizi tetap utuh, tanpa tambahan minyak, sangat cocok bagi lansia dengan lambung sensitif atau kadar kolesterol tinggi. Rebus telur sekitar 8-10 menit, kemudian dinginkan dan makan bersama nasi merah atau bubur oat. Kukus. Telur akan lebih lembut, mudah dikunyah dan ditelan. Sangat cocok untuk lansia yang punya masalah gigi atau sulit mengunyah makanan keras. Anda bisa menambahkan sayur potong kecil ke telur kukus, seperti wortel, labu kuning, atau jamur, untuk meningkatkan serat dan vitamin. Apa yang sebaiknya dihindari? Telur goreng dengan banyak minyak, terutama minyak bekas, karena mengandung lemak jahat yang bisa memicu peradangan dan meningkatkan lemak darah. Telur mentah atau setengah matang jika pencernaan lemah atau imunitas rendah, karena bisa mengandung bakteri seperti salmonella yang berisiko menyebabkan keracunan makanan. Selain itu, saat makan telur, sebaiknya kombinasikan dengan sayuran hijau, tahu, atau bubur lunak untuk keseimbangan gizi dan mendukung pencernaan. Jangan lupa minum cukup air, minimal 1,5 sampai 2 liter per hari, serta tetap melakukan aktivitas ringan agar penyerapan nutrisi lebih optimal. Sama seperti Ibu Sulastri, banyak lansia yang merasakan peningkatan kesehatan nyata setelah mengubah cara mengolah telur. Perut lebih nyaman, tidur lebih nyenyak, pikiran lebih segar, dan tubuh lebih lentur. Lalu, kapan waktu emas makan telur dalam sehari? Pagi, siang, atau malam?
Kapan telur bisa memberi manfaat maksimal tanpa efek samping? Jawabannya akan dibahas di bagian berikutnya. Mungkin banyak orang akan bertanya, apakah makan telur setiap hari akan menguras biaya? Inilah pertanyaan yang sering muncul di banyak keluarga, terutama bagi lansia dan anak-anak yang merawat orang tua. Jawabannya sungguh mengejutkan. Telur justru merupakan salah satu sumber gizi kaya yang sangat hemat biaya. Inilah yang juga dibagikan oleh Ibu Lastri, 72 tahun, di Yogyakarta. Beliau dulu khawatir tidak mampu membeli daging sapi atau salmon secara rutin untuk suaminya yang sedang pemulihan setelah stroke ringan. Namun setelah mendapat saran dari dokter gizi, beliau mulai menggunakan telur sebagai sumber protein utama setiap hari. Faktanya, harga telur selalu jauh lebih murah dibanding sumber protein hewani lain seperti daging sapi, udang, atau salmon. Satu rak telur berisi 10 butir, bisa digunakan untuk seluruh keluarga selama beberapa kali makan, dengan biaya yang bahkan tidak mencapai sebagian kecil dari biaya membeli daging. Ini adalah pilihan cerdas untuk mempertahankan asupan protein yang cukup, hemat biaya, namun tetap bernutrisi tinggi. Keuntungan ekonomi dari telur tidak hanya pada harga, tapi juga pada kepraktisan dalam pengolahan. Anda bisa merebus, mengukus, menumis, atau mengombinasikannya dengan sayur menjadi omelet kukus. Semua cara ini sederhana, hemat waktu, dan tidak memerlukan peralatan masak rumit. Ini sangat cocok untuk lansia yang masak sendiri atau anak-anak yang sibuk merawat orang tua. Selain itu, karena mengandung protein lengkap, vitamin B12, kolin, vitamin D, dan selenium, telur juga membantu mengurangi kebutuhan akan suplemen mahal. Alih-alih membeli berbagai macam vitamin terpisah, hanya dengan konsumsi 1-2 butir telur per hari, sesuai anjuran dokter, lansia sudah bisa memenuhi kebutuhan gizi esensial. Masih ingat Pak Suradi, 75 tahun, di Bandung? Dulu beliau menghabiskan banyak uang untuk membeli susu penambah massa otot dan vitamin kompleks setiap bulan. Namun setelah beralih menambah telur dalam pola makan, beliau tidak hanya menghemat biaya medis, tetapi juga merasa tubuh lebih kuat, tidak mudah lelah, dan semangatnya meningkat. Lebih dari itu, telur juga membantu lansia menjaga kesehatan secara keseluruhan, mengurangi risiko dirawat di rumah sakit akibat malnutrisi, jatuh karena otot lemah, atau osteoporosis. Ketika kesehatan stabil, lansia akan lebih jarang menggunakan obat tambahan, mengurangi biaya pengobatan jangka panjang. Ini adalah penghematan signifikan yang sering diabaikan banyak orang. Apakah Anda sedang khawatir dengan biaya suplemen? Coba lihat lagi kulkas di rumah. Mungkin telur, makanan sederhana dan terjangkau, justru menjadi penyelamat bagi dompet dan kesehatan Anda. Kita bisa melihat jelas, telur bukan sekadar bahan makanan, tetapi juga solusi gizi yang hemat dan lengkap. Sebuah pilihan kecil tapi berdaya besar, membantu lansia tetap sehat sambil tetap menjaga keuangan keluarga. Lalu, apakah semua orang bisa makan telur dengan bebas? Atau masih ada kelompok yang harus membatasi? Mari kita bahas peringatan penting dan cara konsumsi aman, agar lansia bisa menikmati telur setiap hari tanpa khawatir. Setelah memahami manfaat dan nilai ekonomis telur, pasti Anda sangat antusias ingin segera memasukkan telur dalam menu harian Anda dan keluarga. Namun, sama seperti makanan bergizi lainnya, telur juga harus dikonsumsi dengan cara dan dosis yang tepat, agar tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Pertama, meskipun telur kaya nutrisi, lansia tidak disarankan makan berlebihan. Para ahli menyarankan orang sehat makan 1-2 butir per hari. Konsumsi berlebihan, terutama kuning telur, dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL pada sebagian orang yang sensitif, sehingga meningkatkan risiko aterosklerosis atau kenaikan lemak darah. Pak Haryono, 70 tahun, di Solo, pernah bercerita bahwa beliau sangat suka makan telur goreng dan sering mengonsumsi 3-4 butir setiap hari. Akibatnya, setelah beberapa bulan, hasil tes darah menunjukkan kadar kolesterol melampaui batas, memaksanya mengurangi jumlah telur dan mengubah cara memasak. Ini menjadi pelajaran penting agar kita bisa mengontrol jumlah konsumsi. Selain itu, bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit hati, ginjal, atau gangguan metabolisme lipid, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum makan telur. Mereka yang sedang dalam perawatan penyakit asam urat juga harus berhati-hati, karena telur mengandung purin, zat yang bisa meningkatkan kadar asam urat dalam darah dan memicu serangan gout akut. Selain itu, lansia dengan masalah pencernaan atau lambung lemah sebaiknya menghindari telur mentah,
atau setengah matang, karena dapat membawa bakteri salmonella, bakteri penyebab keracunan makanan yang berbahaya, bisa menyebabkan tubuh lemah, dehidrasi, dan komplikasi serius. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah menghindari telur goreng dengan banyak minyak, terutama minyak bekas berulang. Lemak jenuh dan lemak trans dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, perlemakan hati, dan memengaruhi fungsi hati dan ginjal pada lansia. Jika memungkinkan, utamakan telur rebus atau kukus, karena cara ini mempertahankan nutrisi, lebih mudah dicerna, dan tidak menambah lemak jahat yang tidak perlu. Selain itu, selalu periksa kualitas dan tanggal kedaluarsa telur. Pilih telur dari sumber terpercaya, hindari telur dengan cangkang retak, bau aneh, atau yang sudah lama disimpan di udara terbuka. Ini sangat penting, karena lansia memiliki sistem imun yang lebih lemah, lebih rentan terhadap infeksi dari makanan. Terakhir, jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala tidak biasa seperti perut kembung, mual, alergi, atau sesak napas setelah makan telur, segera hentikan konsumsi dan hubungi dokter secepatnya. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah makan telur dengan cara yang benar dan aman? Jangan ragu untuk berbagi jawaban dan pengalaman Anda di kolom komentar. Kami selalu mendampingi, memberikan pengetahuan dan motivasi agar setiap keluarga bisa merawat lansia secara ilmiah, hemat, dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, kita telah bersama-sama melalui perjalanan menjelajahi tentang telur, makanan yang terlihat sederhana, namun menyimpan banyak manfaat berharga bagi kesehatan lansia. Dari kisah Pak Wiryo yang berhasil memulihkan kesehatannya berkat perubahan cara makan telur, hingga informasi ilmiah terbaru tentang bagaimana telur mendukung fungsi otak, memperkuat tulang, membantu tidur nyenyak, dan memperbaiki massa otot. Semua telah melukiskan gambaran lengkap tentang permata tersembunyi ini. Kita belajar bahwa telur bukan hanya sumber protein murah, tetapi juga gudang nutrisi yang mengandung vitamin D, kolin, selenium, dan triptofan. Komponen penting yang membantu lansia menjaga kekuatan otot, meningkatkan daya ingat, menstabilkan suasana hati, mengurangi ketegangan otot, dan mendukung tidur yang berkualitas. Telur juga memberikan keuntungan ekonomi yang nyata, membantu menghemat biaya tetapi tetap menjaga kualitas gizi tinggi. Solusi ideal di tengah upaya banyak keluarga merawat orang tua di rumah. Namun, semua manfaat ini hanya bisa dicapai jika kita memilih telur yang tepat, mengolahnya dengan benar, dan mengonsumsi dalam jumlah yang sesuai. Lebih penting lagi, telur mengajarkan kita satu pelajaran mendalam. Kesehatan tidak selalu datang dari sesuatu yang mewah, mahal, atau rumit. Terkadang makanan paling sederhana dan akrab justru merupakan hadiah terbaik dari alam. Melihat sosok Pak Wiryo yang kini ceria berolahraga pagi, wajahnya berseri-seri saat berbincang dengan cucu, atau santai menyiapkan sarapan bersama istri, kita memahami bahwa kualitas hidup tidak hanya soal memperpanjang usia, tetapi juga terletak pada kualitas setiap momen yang dijalani. Anda bisa memulai hari ini. 1 telur rebus di pagi hari, makan siang ringan dengan telur kukus dan sayuran hijau, atau makan malam dengan telur yang dipadukan pisang matang, semua bisa menjadi langkah awal menuju perjalanan perawatan kesehatan yang berkelanjutan. Apakah Anda siap menjadikan telur sebagai teman setia bagi Anda dan keluarga? Apakah Anda punya cerita atau pengalaman menarik tentang telur? Silakan bagikan di kolom komentar. Jangan lupa klik like, bagikan video ini kepada teman, keluarga, dan subscribe channel Sehat Lansia Indonesia, agar kita bisa bersama-sama menyebarkan nilai-nilai positif, membantu komunitas lansia hidup sehat, bahagia, dan benar-benar menikmati setiap momen. Terima kasih telah menemani sampai akhir video. Sampai jumpa di sharing selanjutnya. Dan ingat, merawat kesehatan di usia lanjut bukanlah kewajiban semata, melainkan sebuah perjalanan penuh cinta.